Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Sebelumnya dalam video ini saya membuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqih dari dosen pengampu Ibu Nuzulia Febri. Sebelumnya perkenalkan, saya Tubagus Syifa Alam Akbar, mahasiswa Prodi Studi Islam Interdisipliner dengan NIM 215551101. Sebelum itu, dalam video ini saya menggunakan metode pembelajaran micro teaching ya. Berarti menerangkan dahulu, kemudian nanti ada studi case, contoh studi kasusnya dari penetapan hukum Islam menggunakan metode ijma dan qiyas, melihat sifat kezonian dan keqot'ian ayat atau nas Al-Quran tersebut. Nah, sebelum itu ke pembahasannya, kita bahas dahulu apa itu sumber hukum, kemudian metode penetapan hukum, dan yang terakhir dilalah. Lalu kita lanjut ke studi case, studi kasusnya ya. Nah, baik, kita yang pertama membahas mengenai sumber hukum. Nah, lafal sumber itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan masdar, yang bentuk mufradnya itu masdar, tasniahnya itu masdaroni, dan yang bentuk jamaknya itu masadir. Kalau diartikan itu berarti sumber atau yang darinya itu ditimbah sebuah berarti satu atau beberapa norma hukum syara. Nah, apa sih itu norma hukum syara? Kalau dalam fikih itu mencakup 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, dan yang kelima sunnah. Nah, itu semua ditimbah dari masdar tadi, sumber tadi, rujukannya kepada sumber berdasarkan sumber hukum. Kalau dianalogikan, baik, kita lanjut pembahasannya. Di sini ada metode penetapan hukum, metode. Nah, kalau dalam bahasa Arab sendiri itu biasanya disebut dengan torikoh. Ada juga yang menyebutnya manhaj. Torikoh jalan, manhaj cara. Jadi intinya metode itu adalah cara atau jalan untuk menemukan suatu hukum syara. Sebuah berarti menjembatani lah. Kalau saya analogikan, contohnya seperti analogikan rumah ya. Ada pondasi. Nah, pondasi itu jika dianalogikan sebagai usulnya. Kemudian ada bangunan rumahnya. Itu kalau dianalogikan menjadi fikihnya ya, berarti mencakup hukum kalau dianalogikan seperti itu. Dan metode ini kalau kita analogikan itu menjadi tukang atau alat yang membangun rumah tersebut. Otomatis rumah tidak mungkin terbangun dengan sendirinya ya. Jadi perlu tukang atau alat, yakni berupa metode tersebut untuk memunculkan sebuah hukum, istinbat hukum, memutuskan sebuah hukum. Nah, di sini ada beberapa metode. Yang pertama ijma. Kita bahas ijma secara umum menurut istilah ini ya, menurut istilah kesepakatan umat setelah wafatnya Nabi Muhammad pada suatu masa atas suatu hukum. Mereka sepakat lah atas permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua ada qiyas. Nanti ada pembahasannya sendiri. Kemudian ada istisan, ada maslahah mursalah, ada istisab, ada uruf. Kemudian ada sazoriah dan juga qaul sahabi, dan yang terakhir syar'uman qoblana. Kita bahas yang ijma tadi karena nanti kita contohkan studi case-nya menggunakan metode ijma, kesepakatan para ulama. Sebelum itu ke studi kasus, kita ke pembahasan yang terakhir ya dari micro teaching ini. Ada pengertian umum tentang dilalah. Karena tadi kan kita pada temanya melihat dari sifat keqot'ian dan kezonian nas atau ayat tersebut. Baik, kemudian kita ke pembahasan selanjutnya, yakni dilalah. Nah, di sini ada pengertian umum mengenai dilalah, ialah dari fi'il madi dala
ya dulu dilalah, dilalatan, yang mempunyai makna petunjuk atau menunjukkan. Nah, kemudian pasti sesuatu petunjuk itu pasti ada yang ditunjuk. Nah, yang ditunjuk itu sendiri disebut dengan madlul, yakni hukum itu sendiri, hukum syara itu sendiri. Nah, dalam melakukan istinbat hukum dan upaya yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menetapkan sebuah hukum itu, mereka tidak hanya melihat apa yang tersurat di nas, di lafal nas atau kalimat susunan kalimatnya, melainkan mereka juga melihat dari apa yang tersirat, apa yang terkandung dari lafaz atau kalimat tersebut, seperti isyarat, apakah itu mengandung isyarat. Nah, itu kita membahas tentang sebuah dilalah. Nah, di sini kita lihat Al-Qur'an dari tinjau dari segi nuzulnya atau sebutnya itu merupakan qot'i, karena itu kan Al-Qur'an turunnya itu dari Allah langsung. Semuanya dari Allah. Itu berarti sudah pasti qot'i. Nah, kalau dari dilalanya, petunjuknya itu Al-Quran itu bersifat ada yang qot'i, berarti tidak menerima alternatif makna. Itu sudah pas. Seperti banyak contohnya ya, seperti dalam kewajiban sholat, kemudian pembagian waris dalam ilmu faraid, dan juga ada yang bersifat dilalanya ya, ada yang bersifat zonni, berarti masih menerima pentakwilan makna, penafsiran seperti itu. Jadi kalau dilihat dari segi dilala Al-Quran itu ada yang bersifat qot'i dan juga ada yang bersifat zonni. Qot'i adalah ayat yang tidak bisa menerima lagi alternatif makna atau penafsiran makna, sudah pasti maknanya sudah akurat. Kemudian yang kedua bersifat zonni, yang masih membuka untuk alternatif makna atau penafsiran terhadap maknanya, makna lafaz atau makna kalimat tersebut. Kemudian ada juga pendapat dari Hasyim Kamali ya, dari Hasyim Kamali. Menurut beliau, nas yang qot'i itu secara etimologi berarti sesuatu yang definitif, pasti, sudah sangat akurat, definitif. Nah, kalau yang zonni itu secara etimologi menurut Hasyim Kamali ya, itu sesuatu yang masih bersifat spekulatif, berarti prasangka atau praduga. Itu membuka terhadap pemaknaan atau penafsiran yang lain, alternatif makna masih membuka. Baik, kita lanjut ke metode pembelajaran yang kedua, yakni studi case ya, studi kasus. Kita di sini ada pembahasan mengenai penetapan hukum Islam menggunakan metode kaidah lugawiyah, kaidah bahasa ya. Di sini ada yang mencakup ada nahi, amr, khusus dan lain-lainnya sebagainya. Kita melihat dari kezonian dan keqot'ian ayat atau nas Al-Quran tersebut. Nah, di sini ada ayat Al-Quran yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah. Itu merupakan sumber ya, berarti ayat Al-Quran merupakan sumber hukum. Kita sudah bahas tadi yang pertama, sumber hukum, mengenai sumber hukum. Nah, kemudian di sini ada metodenya menggunakan kaidah lugawiyah. Di sini ada kaidah amr, dalam amr perintah ya, berarti. Kaidah yang pertama, al aslu fil amri lil wujub ila madalla dalilu ala khilafihi. Asal di dalam perintah itu menunjukkan kewajiban kecuali ada dalil yang menentangnya. Kaidah yang pertama dalam amr, perintah, tuntutan. Kalau kita padukan sumber hukum tadi dengan metode, maka timbullah menjadi sebuah produk hukum, muncullah sebuah hukum. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian ada kaidah lugawiyahnya yang berbunyi asal di dalam sesuatu perintah itu menunjukkan kewajiban kecuali ada dalil yang menentangnya. Nah, lantas apakah ada dalil yang menentangnya? Seperti dilarang sholat atau apa gitu, itu kan tidak ada. Berarti kita hukumi sholat itu wajib, wa aqimus sholah wa atuz zakah, dengan metode
tadi kaidah-kaidah lugawi yang menggunakannya, maka kita dapat istimad hukum bahwasanya sholat itu wajib. Nah, itu merupakan contoh dari studi case dari ayat Al-Quran yang bersifat qot'i. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, baik, saya contohkannya sebuah ayat yang masih bisa menerima pentakwilan atau penafsiran makna lain. Dalam artian ayat tersebut bersifat zonni. Nah, di sini ada ayat wala taqul lahuma ufin. Janganlah kamu berkata kasar kepada kedua orang tuamu. Nah, kalau kita kiaskan dalam ayat ini, lantas bagaimana hukumnya memukul? Itu kan tidak berkata kasar. Apakah boleh? Nah, ilat hukumnya itu apa? Kita amati. Kalau di sini kan ilat hukumnya ada unsur menyakiti, otomatis memukul itu menyakiti. Jadi memukul itu tidak boleh. Nah, kalau kita kiaskan seperti itu. Dalam ayat ini terdapat atau tersirat masih menerima penakwilan atas makna lain. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah, silakan komen ya di bawah video ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.